Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi bahasa Indonesia, yaitu kritik dan esai. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2018, sedangkan peta konsep dalam materi kali ini ada 4, yaitu 3.12 membandingkan kritik sastra dan esai, 4.12 menyusun kritik dan esai, 3.13 menganalisis sistematika dan kebahasaan, dan yang terakhir 4.13 mengonstruksi kritik sastra dan esai. Baik, sebelum kita mulai, ada satu pengantar yang perlu teman-teman ketahui, bahwa kritik sastra dan esai ini merupakan media yang tepat untuk menuangkan sudut pandang seseorang terhadap sebuah karya atau permasalahan. Nah, kemudian daya menganalisis, menginterpretasi dan merefleksikan sesuatu objek ini perlu dilakukan agar nanti hasilnya dapat dipercaya. Baik, submateri kritik dan esai yang pertama yaitu membandingkan kritik sastra dan esai. Ada dua topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kritik dan esai. Kemudian yang kedua, membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Dalam mengidentifikasi kritik dan esai, ya teman-teman juga harus tahu bahwa kritik dan esai ini hadir untuk meramaikan dunia sastra sebenarnya. Ya, jadi keberadaan kritik dan esai dalam dunia sastra ini adalah untuk mengetahui lebih dalam, lebih jauh, serta bagaimana tanggapan-tanggapan terhadap karya itu, ya. Nah, ada beberapa yang produktif untuk memberikan perspektifnya atau sudut pandangnya ya terhadap karya. Nah, ini disebut sebagai kritikus. Ya, di Indonesia ada H.B. Yasin, Yakob Sumarjo, Pamusuk NST, Dami Entoba. Nah, ini merupakan orang-orang yang produktif dalam memberikan perspektifnya ya terhadap sebuah karya sastra dalam hal ini. Nah, ini maka disebut sebagai kritikus sastra. Nah, sedangkan ada M.H. Ainun Najib, Gunawan Muhammad, dan lain-lain lagi ya. Ini merupakan penulis esai sastra. Tokoh-tokoh tersebut penting sekali ya keberadaannya ini di kancah dunia sastra. Mengapa demikian? Karena dunia sastra juga perlu untuk dikritisi. Ya, perspektif yang bervariasi dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya ini menjadi satu sumbangsih yang besar agar karya sastra ini punya peringatan-peringatan khusus jika memang ada beberapa hal yang perlu ditegur ya, kemudian ada beberapa hal yang memang menyalahi sebuah aturan nilai-nilai kehidupan barangkali, atau bahkan kritik tersebut kritik membangun ya. Jadi karya tersebut memang diulas, dikulik secara mendalam sehingga muncullah satu perspektif baru ya atau sudut pandang yang baru sehingga dapat diterima oleh banyak orang dan menjadi bekal bagi penikmat lainnya. Nah, orang-orang yang telah disebutkan tadi ini keberadaannya memang sangat penting di dunia sastra. Jika teman-teman pahami ada karya sastra di sini, ya tidak melulu memang membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik saja ya, tapi kritik dan esai pun juga menyertainya begitu ya, bahwa kritik ini merupakan respon membaca, kemudian memang bentuknya sistematis ya, kemudian isinya mengenai baik buruk ya, kemudian panjang atau pendek ya nanti kritiknya, dan disampaikan secara objektif ya sesuai dengan karya tersebut. Esai juga tidak jauh berbeda. Dalam hal ini esai ini memuat sudut pandang pribadi ya, kemudian sepintas saja yang disampaikan ya yang dianggap menarik ya dari penulis esai, dari karya itu apa yang dianggap menarik, kemudian disusun juga secara karya ilmiah, artinya memang punya sistematikanya ya, ada judulnya, ada pendahuluannya, ada isi dan simpulan. Kemudian jenis esai ini ada yang formal dan informal ya. Kalau formal biasanya disusun oleh pelajar, mahasiswa, peneliti, dan isinya atau kontennya serius. Sedangkan yang informal ini ya bebas dan jenaka
Kemudian yang terakhir adalah subjektivitas penulis. Artinya yang ditulis memang menurut dia sendiri ya, menurut perspektif dia. Ya, kalau kritik tadi objektif, kalau esai ini lebih ke pandangan pribadi. Di sini agar teman-teman semakin memahami ya, ada contoh kritik dan contoh esai. Ada satu kritik ya dengan judul Capaian Eksperimen Novela Laki Harimau. Ya, karya Maman Mahayana. Ya, setelah dibaca dan dipahami, maka membahas tentang sebuah karya sastra. Ya, ini benar. Ya, kalau kita pahami memang kritik tersebut memang membahas mengenai sebuah karya sastra. Kemudian di dalamnya dituliskan isi atau sinopsis cerpen. Ya, jadi dalam kritik sastra ini memang harus ditampilkan sinopsisnya agar garis besar dari karya tersebut, dalam hal ini ceritanya, juga dapat dipahami oleh pembaca nanti. Kemudian teks tersebut menilai kelebihan dan kekurangan cerpen. Ya, memang benar ya. Jadi Capaian Eksperimen Novela Laki Harimau ini di dalamnya memang disampaikan tentang kelebihan dan kekurangan cerpen tersebut. Kemudian penilaian dilakukan secara objektif didasarkan atas data objektif dan benar-benar ada. Nah, ini juga ada di dalamnya. Kemudian disertai kajian teori untuk menguatkan analisis atau penilaian. Disertai kajian teori untuk menguatkan analisis atau penilaian. Nah, ini di sini memang ada teori-teori tertentu ya untuk menunjang apa yang disampaikan, apa yang dipikirkan ya, apa yang dikritik oleh Maman Mahayana mengenai novel Lelaki Harimau. Nah, karena bentuknya kita lihat dari beberapa pernyataan ini ya, maka kritik sastra ini masuk dalam kategori teks eksposisi. Kita akan melihat juga gambaran mengenai esai. Nah, dalam memahami esai Batman ya, kayak ya Gunawan Muhammad, ya kalau teman-teman baca dan pahami secara menyeluruh, maka esai tersebut membahas tentang sebuah karya sastra. Oh, tidak ternyata jawabannya ya. Kemudian di dalamnya dituliskan isu atau sinopsis cerpen, juga tidak. Kemudian teks tersebut menilai kelebihan dan kekurangan cerpen, juga tidak. Dan yang terakhir, penilaian dilakukan secara objektif didasarkan atas data objektif yang benar-benar ada, juga tidak. Nah, ini perbedaan mendasar mengenai bentuk kritik dan bentuk esai, bahwa esai ya berbeda, atau artinya dalam Batman Gunawan Muhammad ini tidak membahas mengenai beberapa pernyataan yang ada di sini. Ya, artinya adalah dalam esai ya ini menonjolkan subjektivitas seseorang. Ya, biasanya menggunakan pilihan kata ganti saya. Ya. Kemudian juga menggunakan objek lain, ini juga bisa. Jadi tidak melulu karya sastra ya. Jadi suatu peristiwa, suatu keadaan, nah ini bisa dikembangkan dalam bentuk esai. Kritik dan esai ini kalau kita cari persamaan, ini akan sama-sama menganalisis secara mendalam. Kemudian juga memanfaatkan sudut pandang dan tentu menitik beratkan pada pengetahuan penulis. Yang kedua, yaitu membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan. Kalau kita bandingkan, kritik dan esai ini bisa didasarkan pada pengetahuan dan bisa pula didasarkan pada pandangan. Kalau kritik, ya, ini objek kajiannya nanti berupa karya seni, bisa karya musik, bisa ya, sastra, tari, drama, film, lukis. Nah, ini bisa dikritik. Kemudian karya nanti jika berwujud ya atau fisiknya ada, ini nanti dideskripsikan dalam bentuk sinopsis ya. Nah, datanya nanti objektif sesuai apa yang ada di karya tersebut. Kemudian kalau esai nanti objek kajiannya berupa karya atau fenomena dan tidak disertai sinopsis, lalu tidak selalu membutuhkan data. Ya, artinya apa? Bahwa tadi ada clue sepintas, maka yang dianggap penulis menarik itu nanti yang akan dijadikan topik dan tema untuk dikembangkan menjadi esai. Kalau didasarkan pada pandangan, maka kritik ini penilaian secara objektif disertai data dan alasan. Kemudian juga memanfaatkan menggunakan teori dalam menilai. Kemudian dibahas utuh dan menyeluruh, komprehensif. Nah, ini adalah kritik kalau dilihat dari pandangan. Sedangkan esai
merupakan kajian secara subjektif sesuai dari penulis, ya, sesuai minat penulis saja. Kemudian tidak menggunakan teori, ya. Kemudian dibahas sekilas saja yang dianggap menarik oleh penulis. Ya, ini kalau kita bandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan. Oke, kemudian ada satu contoh ya, beserta tugas, yaitu berjudul Ger oleh Gunawan Muhammad dan menimbang ayat-ayat cinta. Oke ya. Nah, teman-teman, kalau kita baca dan pahami secara menyeluruh, maka teman-teman tentu akan dapat menjawab ya dari pertanyaannya. Ya, yaitu ada 3 aspek, yaitu hal yang dikaji, deskripsi atau sinopsis, dan data yang disajikan. Nah, ini silahkan nanti dibaca dan dipahami. Di sini saya memberikan satu contoh bahwa hal yang dikaji di Ger yaitu karya teater mandiri. Ya, ada teater dengan judul teater mandiri. Nah, ini adalah objeknya. Kemudian kalau menimbang ayat-ayat cinta, tentu yang dibahas atau yang dianalisis nanti merupakan novel ayat-ayat cinta. Nah, deskripsinya bagaimana, data yang disajikan bagaimana, nah ini silahkan dicari sendiri. Kemudian kalau kita bandingkan, maka aspek cara penilaian, penggunaan kajian teori, keutuhan pembahasan ya di kedua kritik dan esai ini, yaitu Ger dan menimbang ayat cinta ini silahkan bagaimana bentuknya nanti. Ya, di sini saya memberikan contoh bahwa ada penggunaan teori di kritik Ger, yaitu rumusan Jaisy-Grotowski. Ya, nah, yang lain bagaimana? Nanti silahkan ditemukan sendiri. Kita masuk ke sub materi yang kedua, yaitu menyusun kritik dan esai. Ya, menyusun kritik terhadap karya sastra itu topik pertama. Yang kedua juga menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Teman-teman, menyusun kritik terhadap karya sastra ini kita harus tahu konsep dasarnya dahulu. Ya, jadi konsep dasar mengkritisi sebuah karya itu harus jelas dulu identitas karyanya dan punya aspek pengetahuan serta mampu memberikan pandangan. Nah, di sini ada satu contoh ya. Ini juga termasuk tugas. Ada satu karya yaitu novel Laskar Pelangi, judulnya, dengan penulisnya yaitu Andrea Hirata. Ya, ketika akan mengkritisi karya ini, maka kita harus tahu konsep dasar yang telah kita bahas di awal. Ya, kita harus tahu identitas karya sastranya, yaitu novel Laskar Pelangi misalnya, penulis Andrea Hirata ya. Tapi dalam hal ini kritiknya yang menulis kita, katakanlah Din Super begitu. Kemudian ada aspek pengetahuan yang akan dijadikan dasar untuk menganalisis secara mendalam, yaitu teori dan penjelasannya bagaimana. Adakah teori untuk menunjang kritik kita? Ya. Kemudian buktikan juga menggunakan kutipan karya berupa sinopsis tentunya dari Laskar Pelangi ini. Kemudian sampaikan kritik yang relevan. Ya, apa sih yang akan dikritik, bagian apanya? Ya, mungkin unsur intrinsiknya atau ekstrinsiknya, esensi ceritanya yang perlu dikritik ya, kemudian didasari juga dengan teori-teori pendukungnya. Ya. Kemudian juga harus memberikan pandangan. Ya, Pak, setelah membaca maka tentu punya pandangan tersendiri terhadap novel ini. Maka pendapat penulis seperti apa? Nah, hasil jadinya nanti ini menjadi penting sekali ya bagi kritikus sastra, dalam hal ini kita atau Anda nanti, karena dengan mengkritisi sebuah karya kita bisa memberikan satu gambaran ya yang tentu perspektifnya berbeda-beda. Satu kritikus ini pasti berbeda-beda. Jadi ramai sekali nanti dunia sastra ya, seperti terkoneksi ya. Karena apa? Karena perspektifnya banyak ya. Kemudian kalau ditarik secara umum, maka Laskar Pelangi ini punya banyak sekali perspektif dari berbagai kritikus. Yang kedua, menyusun pernyataan esai terhadap objek atau peristiwa. Ya, konsep dasarnya juga harus jelas topik permasalahannya. Kemudian diulas sekilas, disusun secara sistematis dan percaya diri dengan hasil ulasan. Ya, jadi topik permasalahan apa sih yang kiranya memang ada dalam novel Laskar Pelangi ini? Nah, ya, dalam hal ini misalnya latar dalam novel Laskar Pelangi saya anggap sebagai
satu masalah yang perlu dibuat esai. Ya. Kemudian aspek pengetahuannya, data dan fakta sesuai topik. Ya, ini ditampilkan. Kemudian juga memanfaatkan kutipan dari berbagai sumber. Serta adakah esai lain yang serupa? Ya. Barangkali saat menyusun esai kita juga mencari referensi yang sesuai juga. Ya. Nah, itu bisa menjadi sumber referensi. Kemudian tentu juga harus memberikan pandangan dari penulis. Ya, pandangan penulis ini secara subjektif, bukan objektif. Jadi kita bebas memberikan penilaian, bebas memberikan respon, bebas memberikan komentar. Itu adalah menyusun pernyataan esai terhadap objek atau sebuah peristiwa. Ya, jadi tidak melulu novel ya, bisa yang lain, bisa mengenai kondisi yang sedang terjadi, bisa mengenai keluh kesahnya penulis ya, yang dianggap menarik dan akan dibahas secara sekilas. Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.